Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, Shalom. Selamat hari Minggu dan saya percaya hari ini kita sama-sama mau beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman dan kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama satu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di minggu pagi hari yang berbahagia ini. Tuhan, kami dapat merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap hari lepas hari. Penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, itu memberkati kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, dimanapun setiap jemaat-Mu berada, Tuhan sanggup memulihkan. Kami percaya juga Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih, kami siap terima yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara, kita memuji-muji Allah kita. Kita datang dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Haleluya, katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan Dia baik, baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari bertepuk tangan, perkatakan Tuhan itu baik. Sekali lagi katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Ayo dengan hati bersuka, rasakan, amin, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Amin saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, oh semakin indah cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan. Amin saudara, katakan. Ku jatuh cinta padanya,
tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Mari lebih lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan sekali lagi saudara. Aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, tetap cinta Tuhan, tetap cinta firman-Nya. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita semua percaya bahwa kita hidup di dalam kasih dan karunia-Nya Tuhan. Mari pagi hari ini siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari saya mengajak kita buka kedua tangan, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Yesus kami menyembah-Mu. Kami bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia Bapa. Kau baik. Haleluya Tuhan. Kami buka hati menyembah. Kami buka hati bersyukur menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Hinararabaya ralabaya shande. Haleluya. Jamah kami dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku takut, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, kami buka hati, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan yang Kau berikan buat kami Tuhan hingga sampai saat minggu hari ini Bapa. Engkau yang memberikan kami kehidupan, Engkau yang memberikan kami semangat, Engkau yang memberikan kami antusias agar kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatakanlah pada kami Tuhan, karena kami tahu saat ini kami merasakan kami sedang terpuruk Tuhan. Kami sedang kesulitan Tuhan. Kami sedang susah Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, kami tetap semangat Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Hakim yang adil. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Ini waktunya Bapa. Hari Minggu ini Bapa, biar Engkau bicara kepada kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pergunakan firman-Mu Tuhan untuk menyegarkan iman kami, menumbuhkan kepercayaan kami bahwa kami tidak pernah lelah dan kami tidak pernah putus asa menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap dijawab Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi saudara yang ada di rumah,
yang ada di jalan-jalan, yang mungkin ada di toko, yang sedang usaha. Walaupun hari Minggu tetap Anda usaha, nah kita akan sebagian kita dengar firman Tuhan. Saudara, kadang-kadang ketika kita menghadapi hidup ini, kita kadang menghadapi sesuatu yang berat, yang dikatakan maju kena, mundur kena. Kadang-kadang air mata begitu banyak yang kita keluarkan, tetap aja kita tidak dapat jawaban doa. Karena setiap manusia selalu ada masalah. Tidak ada manusia bebas dari masalah. Oleh karena itu hari ini kita belajar ya tentang firman Tuhan, di mana Raja Daud juga waktu itu ingin dibunuh ya oleh Raja Saul, dan tapi dia menang ketika dia melawan Goliat. Nah, saya menceritakan firman Tuhan ini untuk membuktikan bahwa setiap orang yang menghadapi masalah berat, seberat apapun, tapi Tuhan menjanjikan jalan keluar. Ada amin? Nah, ini penting sekali saudaraku, supaya kita tidak pernah putus asa menghadapi kehidupan kita. Karena Yesus itu ada dan dia Tuhan, dan nanti saya akan ceritakan bagaimana saya menghadapi persoalan yang berat, yang boleh katakan tidak mungkin bisa dapat jalan keluar. Karena sudah terlalu berat. Karena saya menghadapi satu persoalan, yaitu tempat usaha saya yang sudah dikatakan tidak mungkin bisa diperpanjang. Itulah waktunya kita di mana Yesus itu hebat. Yesus itu Tuhan yang dahsyat, yang selalu membela anak-anaknya. Nah, kita akan dapat tema hari ini, tetap antusias, berarti percaya dan bersemangat. Dalam hidup jangan loyo, jangan kalah dengan keadaan. Ya, coba saudara nanti renungkan firman Tuhan yang kita dapat. Yesaya 49 ayat 4 dan 5. Kita baca di sana, coba ditayangkan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Inilah janji Tuhan ya. Ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku dan firman-Nya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita tetap percaya, maka janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Karena firman itu ada kekuatan kita. Jangan Anda pernah takut, Anda merasa, wah gak ada jalan keluar. Wah Tuhan kita gak pernah dengar doa kita. Wah Tuhan kita sudah meninggalkan kita. Wah Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Salah. Nah sekali waktu saudaraku ketika saya usaha di Pasar Tanah Abang, memang puji Tuhan saya usaha sangat diberkati. Bukan diberkati, sangat diberkati. Karena memang dari toko sekeliling saya itu, toko saya yang paling ramai. Bayangkan dari buka sampai tutup, nggak pernah berhenti yang belanja. Kenapa demikian? Karena kami murah hati, kami tidak sombong, dan kami selalu melayani siapapun yang belanja dengan saya dengan senyuman. Dan saya selalu mengajarkan kepada pembantu saya semua untuk tidak boleh galak atau sombong atau judes. Sehingga kami sangat disuka oleh banyak customer-customer kami. Dan kami susah untuk makan, susah untuk istirahat. Karena selalu yang belanja tidak pernah berhenti. Bayangkan kalau sampai, saudara tahu, kalau customer kita maki-maki dia ketawa, artinya kami suka marah-marah apa enggak? Saya maki-maki saja, mereka ketawa semua. Saya bilang, kamu jahat, kamu kerebutin saya. Loh kenapa Pak? Saya lapar tahu, saya bilang, saya belum makan nih. Ya makanlah, kami tunggu. Saya nggak bisa makan ditungguin. Kamu pergi dulu semuanya. Sudah nanti saya udah makan, baru kamu datang lagi belanja sama saya. Bayangkan begitu. Adakah orang berdagang marah-marah tapi ketawa? Nggak ada kan? Karena mereka tahu saya tuh bukan marah, saya kelaparan. Karena nggak berhenti yang belanja. Nah tentu tetangga-tetangga kita semua tidak suka dengan kita. Tetangga kan toko berjejer kan sama semua.
Ya, 2x2 semuanya. Saya punya memang berjejer, 5 toko jadi satu. Di sekitar saya semua tidak suka dengan saya. Karena mereka sepi, mereka main catur, mereka ngobrol. Kita mau terus gak berhenti yang belanja. Jadi akhirnya sekali waktu toko saya mulai diganggu. Kunci digembok, disumpel sama korek api. Gak bisa buka kan? Mau gak mau kita bakar. Besokannya bukan pakai korek api lagi. Korek api kan kayu. Dia pakai paku. Dia patek, dia patahin. Mau gak mau kita gergaji. Begitu jahatnya mereka mengganggu tempat usaha saya. Tapi saya percaya tetap bahwa Tuhan akan membela saya. Apa yang kami lakukan? Kami tetap diam dan kami tidak marah-marah. Dan kami tidak menuduh siapa yang membuat semua itu. Itulah tandanya bahwa kami tidak pernah membalas. Tetap kami percaya Tuhan akan membela kami. Akhirnya sekali waktu, kalau minta airnya. Sekali waktu toko saya akhirnya karena sudah bohwat, istilah bohwat tuh enggak bisa ngomong lagi, mereka ganggu lebih parah lagi. Dan toko saya sampai ditulis, karena kami waktu saat itu masih ngontrak, ya masih ngontrak. Jadi belum 5 waktu itu, masih 2 toko saya masih ngontrak. Jadi ditulis-tulis, toko ini sudah dijual, toko ini sudah dikontrakkan, padahal kita masih ngontrak. Nah jadi itu bikin kita stres. Tiap hari berdoa, menangis di hadapan Tuhan, karena waktu tinggal 2 minggu lagi. Sedangkan kita 2 minggu untuk pindah, gimana cari tempat, nggak ada tempat yang baru. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke satu tempat, mencari persekutuan doa, dan di situ saya berdoa, saya menangis, karena kalau andai kata toko saya nggak bisa perpanjang, berarti banyak yang jadi korban. Sedangkan saya ada 3 orang yang saya sekolahkan, yaitu anak cici saya 2, adik kandung saya 1. Ya. Belum mami saya yang tiap bulan dapat uang dari saya. Belum istri saya. Jadi banyak jadi korban apabila toko saya tidak bisa diperpanjang. Benar-benar waktu itu stres berat. Dan waktu saat saya ibadah di daerah Pasar Baru, waktu itu yang khotbahnya adalah Bapak Pendeta siapa yang dari Cianjur? Awan Datu ya. Bapak Awan Datu. Dia tahu saya nangis terus, dia tunjuk saya. Kamu tahu nggak Immanuel? Kebetulan nama toko saya kan toko Immanuel. Kenapa dia bisa bilang begitu? Kamu tahu apa itu arti Immanuel? Ya, saya bilang, ya tahu. Allah beserta kita. Kenapa nangis terus? Jangan takut, Allah akan bela kamu. Ya teriak saya, amin. Terima kasih jawaban doa. Jadi orang semua nengok ke saya. Saya udah kayak orang stres. Berarti stres dong. Karena lagi ibadah teriak-teriak ya pasti stres. Sampai naik seperti itu. Sudah, tapi saya tetap semangat dan saya percaya Tuhan pasti bela kita. Dan akhirnya saya datang pagi-pagi. Waduh, saya terkejut sekali. Saya punya rolling door itu penuh dengan kotoran. Kotoran manusia. Udah parah banget. Pembantu saya sampai bilang gini, Koh, kenapa sih diem aja Koh? Saya tahu Koh orang yang ganggu kita. Kenapa Koh nggak mau balas? Enggak. Biarkan saja, dia puas. Saya nggak bisa Koh. Suatu saat engkau jangan salahkan saya kalau saya pukul orang. Nggak boleh. Jangan, itu bukan perintah saya tidak mau. Biar saja, nanti Tuhan yang bekerja. Sekarang kamu beli karbol, ambil air 1 ember, beli lap, kita bersihin. Dia bilang apa? Engkau bersihin sendiri. Sampai pembantu saya stres seperti itu.
Pembantu saya si Mamat, itu dia kerja 10 tahun sama saya. Dia tahu saya orang nggak pernah bales. Saudara, memang kalau ikutin sifat saya nggak gampang. Sulit sekali. Karena saya patuh dengan firman Tuhan. Tidak pernah boleh membalas. Inilah kekuatan iman. Karena saya percaya ketika kita beriman, kita kuat, Tuhan pasti bela kita. Banyak orang kalau sudah nggak tahan pasti ngelawan. Begitu? Saya no. Itulah iman saya. Saya percaya bahwa saya tetap antusias bahwa Tuhan akan bela saya. Bersin sendiri. Saya tidak akan bersin. Saya beli harbol. Saya ambil air. Saya beli gayung. Udah saya bawa bener. Nggak lama dia bawa ember. Dia bawa karbol. Dia bawa lap semua. Saya bersin sendiri saudara. Pembantu saya nggak mau. Saya nyanyi. Allah kita heran dan besar. Tapi nyanyi bukan begitu. Sembari nangis. Bersihin itu. Karena istri belum datang. Masih pagi-pagi kan. Bersihin pelan-pelan. Pembantu saya juga ikut nangis jadinya. Karena dia nggak mau bantu. Karena dia bukan soal geli ya. Dia kesel. Kenapa saya tidak mau balas gitu. Karena dia tahu seberang toko yang ganggu. Waktu saya lagi nyanyi itu. Allah kita heran dan besar. Tiba-tiba ada orang teriak. Kepegang leher dia. Si Mamat bilang, tuh kok orangnya itu yang teriak. Itu yang ganggu kita. Wow, lu jangan nyanyi. Jangan nyanyi, gue sakit leher gue. Sakit leher. Lu orang nyanyi kok sakit. Enggak apa-apa, saya lagi nyanyi. Allah, saya makin kenceng. Allah kita heran dan besar. Wah, teriak-teriak. Dia teriak-teriak kesakitan. Nah akhirnya saya samperin sama dia. Kamu kenapa ganggu toko saya? Ya udah. Sekarang gini aja deh. Gua gak bisa dagang. Lu tutup apa gua tutup? Digituin. Lah kamu tutup, saya toko rame masa saya tutup? Saya bilang, kamu tutup. Kalau gitu saya jual toko saya. Bakal kamu aja, dia bilang. Ayo saya buka 40 juta waktu itu ya. Mau gak beli? Saya bilang kalau kamu benar serius mau jual 45 juta saya bayar. Serius ya? Iya serius. Nah akhirnya toko itu jadi milik saya. Tepuk tangan buat Yesus. Tetap antusias, tetap bersemangat. Ini penting sekali. Jangan kita memble. Menghadapi masalah apapun langsung memble. Nah saya waktu itu langsung saya pergi ke tempat yang pemilik toko. Yang mau kontrakin tempat itu. Nah saya bisa perpanjang. Kenapa? Karena memang itu cuma cerita aja. Bahwa toko itu dijual, itu bukan dijual. Nggak ada yang mau jual. Ya, maka saya katakan, saudara pasti pernah merasakan hal yang sama. Di mana kita menghadapi maju kena, mundur kena. Percaya bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Jangan nyerah menghadapi apapun juga. Ya, nah, kita lihat juga dengan bagaimana Daud. Kita belajar di sini. Orang yang antusias dan bersemangat tetap akan berdiri tegak menghadapi badai apapun. Betul? Karena dia tahu bahwa Yesuslah hakim yang adil. Siapa hak dan upahnya terjamin. Yesaya 40 ayat 29 coba kita lihat di sana. Ya, upahnya terjamin Tuhan bilang. Nah, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya tuh. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya percaya banget akan firman Tuhan. Bahwa ketika kita tetap semangat, kita pasti dibela sama Tuhan. Banyak kali orang ketika menghadapi masalah, betul nggak loyo? Mukanya murung, nunduk, itu salah. Kita bersama Tuhan, kita bisa menanggung segala perkara. Betul kan? Itu yang pernah dikatakan sama petinju Holyfield tuh. Yang waktu dia lagi bertempur sama si Mike Tyson. Ya segala sesuatu aku bisa tanggung. Aku bersama Tuhan aku kuat. Ini tetap semangat saudara. Saya himbau kepada saudara yang sedang mendengar khotbah saya. Ketika engkau menghadapi masalah apapun. Rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, bisnismu. Jangan takut. Yesus ada pembela kita. Asal engkau berdoa dengan dia, engkau pasti dibela. Yang menjadi masalah kan kamu tidak mau berdoa. Kamu pakai kekuatan sendiri. Itu salahnya. Ya, saudara-saudara semua pagi hari ini bersyukurlah kalau kita mendapatkan semangat yang baru. Coba kita renungkan. Daud sudah mengajukan diri menghadapi Goliat, betul nggak? Waktu dia menghadapi Goliat. Dan dia menang. Setelahnya Daud sudah bertempur mewakili Raja Saul dalam berbagai pertempuran dan menang.
Tetapi kemudian Daud sendiri malah dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Betul nggak? Ini kan bingung. Dia sudah nolong, tapi malah dia mau dikejar, mau dibunuh sama Saul. Perhatiin. Tapi puji Tuhan. Apa yang Daud tulis dalam kitab Mazmur? Ya, waktu dia mau dibunuh sama Saul, apa yang ditulis? Ya, Mazmur 23. Ini kan Yesus adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, terus sampai ayat 6. Dia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ketiga, dia menjagakan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Padahal dia lagi mau dibunuh loh. Tapi dia nulis ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Berarti menang. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya tuh diam di rumah Tuhan. Berdoa terus. Jangan sekali-kali kita sudah menghadapi masalah, nggak mau masuk ke kamar doa. Masuk. Waktu itu Daud bingung banget. Lah aku sudah nolong orang, malah aku mau dibunuh gimana? Tapi dia tetap semangat. Dia percaya Tuhan pasti bela dia. Itu Daud. Ya. Nah, jelas ini bukan tulisan orang yang terpuruk kan? Betul nggak? Merasa nggak Daud nggak terpuruk? Walaupun mau dibunuh, dia tetap semangat. Ini ya, melainkan seorang yang antusias dan semangat. Dan orang yang penuh semangat dapat menanggung penderitaannya. Ya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hanya Yesus yang sanggup. Ya, siapa yang akan memulihkan semangat kita yang patah? Hanya Yesus. Maka carilah Yesus. Ya, Anda menghadapi apapun cari Tuhan Yesus. Karena saya sudah begitu banyak masalah yang saya hadapi dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Hanya Tuhan pembelaku. Satu lagi. Memang kalau saat kita sedang mengalami sesuatu. Ya saya nggak mau sebut namanya walaupun dia sudah almarhum ya. Karena saya nggak suka jelekin orang. Cuman kita mesti ada memberi contoh. Supaya orang jangan ikut-ikutan. Jangan ganggu pelayanan Tuhan. Betul nggak? Pekerjaan Tuhan jangan diganggu. Setuju nggak? Sekali waktu saya khotbah di satu gereja. Tahu kan dulu kalau saya gereja lama itu. Waktunya tuh pepet. Jam 8, jam 7 saya ada di Pluit Mas sini. Jam 8 saya harus ada di Citra 2. Jam 9 di Pluit Village. 1 jam. 10.30 saya harus ada di Metro Sunter. Sedangkan pendeta itu jam 8 sampai jam 10. Ya. Kalau jam 8 sampai jam 10 berarti dia kan pertama kan. Kalau saya kan udah banyak. Dia khotbah paling 3 kali. Saya satu hari itu 9 kali khotbah. Saya sudah terlambat datang. Jam 10.30 mestinya kan udah mulai ibadah kan. Nah, saya baru datang jam 10.30. Ibadah belum dimulai. Kenapa? Masih yang jam 8 masih ada di situ. Pengkhotbahnya masih ada di situ jam 8 punya. Kalau dia terlambat, mungkin dia khotbah yang pagi. Dia kan enggak cuma sekali. Berarti dia datang yang terlambat. Betul enggak? Nah, menurut Anda ketika saya sudah datang, betul enggak dia harus mundur? Karena jam kedua udah harus dimulai ibadah kedua. Karena jemaat yang di depan, jemaat saya itu sudah lebih dari 300 orang udah kumpul di depan. Mau masuk, susah karena udah penuh, pada masuk ke dalam. Pada duduk di belakang. Karena dia tuh kosong. Dia yang hadir cuma 20 orang. Sebenarnya ini jemaat saya udah banyak di depan, 300 lebih. Jadi mau gak mau masuk dong. Pada duduk paling belakang, semua berjejer. Waktu saya datang udah pada, panas datang, rame. Panas datang, udah datang, panas. Nah saya bilang sama pengerja, tolong kasih tahu dong waktu udah habis. Karena saya jam 12 kan harus makan. Karena jam 1 saya udah khotbah lagi, saya bilang.
Diginiin lah sama pengerjanya, koordinator 2 orang. Maksudnya waktu udah habis. Apa pendeta itu bilang? Gue tahu Andreas sudah datang. Biar aja tunggu sebentar. Belum selesai saya. Kok orang khotbah diacak-acak sih gitu. Loh yang ngacak-acak dulu dia bukan kita. Ini waktu kita ini. Ya kan? Nah, udah. Saya dia diam aja. Saya diam. Udah. Sampai jam 10.45. Sudah lewat 15 menit. Si Robi pengawasnya udah gak tahan. Karena apa? Karena ini pengerja udah 6 orang udah berdiri begini terus. Gak diladenin. Ya udah kita nyembah sekarang. Yuk kita tutup. Dia bilang. Nih udah datang Pak Andreas nih. Dia maksudnya dia tuh khotbah dia biar orang ikut. Jemaat saya. Dia dengerin khotbah dia. Paham gak? Mau ngambil jemaat saya gitu. Biar pada datang masuk ke dalam. Karena gak ada orangnya dia. Itu yang membuat saya tuh boleh katakan dimusuhin sama pendeta-pendeta. Karena kalau saya khotbah rame, kalau dia datang kosong gitu. Otomatis cemburu kan. Dia jelek-jelekin saya. Kan gak boleh. Kan saya bilang kalau kita bersaing harus sehat. Betul? Jangan saling menjatuhkan. Tapi mereka gak bisa. Karena mereka makanya hidup terus benar. Kalau kamu benar gak mungkin jemaat kabur. Betul gak? Nah ini udah kelihatan gak benar. Gangguin orang punya. Nah, akhirnya si Robi keluar depan. Pak bisa gak turun Pak? Kasihan Pak Andreas. Dia udah nangis tuh. Saya nangis waktu itu. Karena saya udah saya gak tahan. Karena udah jam 11. Gak keburu waktu saya. Robi diomelin. Gua tahu. Galak dia. Si Robi mundur kaget digentak begitu. Saya maju dia gak tahan. Karena udah semua udah nggak bisa apa saya nyamperin. Pak lanjut terus Bapak tolong gantiin saya. Saya pindah saya bilang. Saya akan ke tempat yang lain. Karena ngomong saya seperti nangis saya. Karena Bapak udah kelewatan waktu jam 11. Saya udah gak keburu waktu lagi. Ya udah gue turun. Lu berani lu gue lagi khotbah ngusir-ngusir. Bukan ngusir Pak. Ya udah saya diem. Dia turun ke bawah. Saudara. Bolehkah seperti itu? Hati-hati. Kalau Anda dengar khotbah saya hari ini kisah nyata. Saudara. Jangan ganggu orang yang diurapi. Betul? Seminggu kemudian dia punya anak tunggal laki-laki. Mendadak meninggal. Dia teriak-teriak waktu malam kembang. Apa salah gue? 25 tahun gue melayani Tuhan. Kok Tuhan tega ambil anak gue satu-satunya? Yang datang kan pengerja semua. Ya, pengerja dari gereja itu. Ada yang jawab satu, ingat gak minggu kemarin kamu buat apa dengan gereja? Atas pendeta Andreas Melkisedek. Kaget dia. Langsung dia diem. Sebulan kemudian dia sakit-sakitan. Istrinya datang ke doa pagi kita. Mintain maaf untuk dia. Saya sudah maafkan. Tapi Yesus belum tentu maafkan. Karena itu pekerjaan Tuhan. Gak boleh main-main. Panggil ke sini, saya mau berdoa buat dia. Dia gak berani datang. Sebulan kemudian lagi datang lagi istrinya. Nangis lagi, kok bisa gak datang ke rumah. Minta alamat saya datang. Saya datang ke rumahnya. Kok jangan datang percuma, bapaknya pergi kabur ke Surabaya. Dia kabur. Pulang ke Surabaya meninggal. Nggak lama loh. Makanya jangan main-main. Jangan usik orang diurapi. Kalau saya kan cuma bisa nangis. Ya, nggak balas. Nah, orang yang tidak antusias atau semangat, ya tidak semangat atau loyo, begitu menghadapi persoalan, sudah terpuruk, pasti dia akan hancur. Tetap semangat. Tetap jangan pernah menyerah. Saya tetap semangat. Walaupun saya lagi sakit, saya tetap semangat. Kenapa? Saya melayani Tuhan. Ya. Jangan biarkan rumah tangga Anda juga dihancurkan oleh perasaan Anda sendiri. Saya ulang ya. Jangan biarkan rumah tangga Anda dihancurkan oleh Anda sendiri dengan sikap yang tidak semangat. Rumah tangga yang tidak akan bisa bertumbuh. Rumah tangga yang tidak akan diberkati kalau Anda loyo. Nggak ada semangat.
Saya lihat banyak sekali sekarang rumah tangga yang sedang loyo. Sedang terpuruk. Kenapa? Ekonomi sedang merosot. Bingung. Ke sono salah, ke sini salah. Kerjanya cuma minta. Kirim uang dong, kirim uang dong. Apaan begitu? Memang saya utang. Semangat, cari. Nah, bagaimana caranya? Waktu saat saya kesulitan keuangan. Saya nggak pernah tuh ngarepi minjam duit. Nggak ada. Dan saya paling anti pinjam. Saya nggak mau pinjam uang. Dari sejak dulu. Makanya saya nggak mau jadi orang miskin. Bagaimana caranya untuk menjadi orang kaya? Bagaimana caranya untuk supaya tidak minjam? Hati jaga. Jangan sampai salah. Saya cuma berserah total kepada Tuhan. Sudah tahu. Sekali waktu saya harus tutup bank. Waktu itu masih dagang di Pasar Tanah Abang. Saya sudah buka cek. Saldo tinggal 1,5 juta. Sedangkan saya buka cek 20 juta. Duit belum ada. Waktu tinggal 2 jam. Bank akan tutup. Berarti kalau andai kata saya nggak store, batal. Dan saya pernah berkata di hadapan Tuhan, bahwa giro saya tidak akan pernah dibatalkan. Dan bank batalkannya saya omelin. Tapi waktu saat itu tidak ada uang sama sekali. Dagang waktu itu belum dapat duit. Saya minta izin sama istri saya berdoa. Saya tinggalin toko saya. Tentu dia anggap orang stres. Kenapa? Karena saya tinggalin toko saya. Ternyata saya masuk ke satu ruangan, saya pinjam ruangan orang, saya kunci gudangnya, saya berdoa dengan air mata. Kalau tahu, tiba-tiba ada orang gudol, cari nama, panas di mana, panas di mana, panas. Saya buka pintu, cepat toko ramai. Saya langsung, istri saya lagi sibuk. Persis orang itu belanja 20 juta. Tepuk tangan buat Yesus. Langsung itu setengah jam saya kerjain, saya ambil uangnya, Pak boleh gak uang pegang dulu, saya mau store. Ya udah kirim semua. Wah itu 3 orang belanja 20 juta, udah bayar semua. Barang belum selesai, udah uang dulu. Saya kabur ke Bank Buana, nih store. Itu yang Bank Buana tuh tellernya apa bilang, duit dari mana kok? Cepet apa tadi kok nangis-nangis ini gak punya duit. Ya udah pokoknya tenang, jangan dibatalkan, saya punya giro, jangan dibatalkan. Udah, masuk uangnya itu, blak 20 juta. Kamu tahu saya pulang ngapain? Saya ngucap syukur dengan air mata yang gak berhenti. Saya nangis terus di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Karena kamu tetap percaya. Kamu tetap antusias. Kamu tetap semangat dalam ibadah. Kamu tetap semangat dalam berdoa. Maka saya katakan orang yang tetap antusias, orang tetap semangat adalah orang yang menang. Tepuk tangan buat Yesus. Mazmur 20 ayat 7. Ya, Anda adalah umat pemenang. Mazmur 20 ayat 7. 20 ayat ke-7. Nah, sekarang, ini betul. Ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanannya. Nah, tuh ya. Bandingin ayatnya 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57 di belakang. Ya, 1 Korintus 15. Oke. 1 Korintus 15 ayat 57. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tetaplah berdiri tegak, hadapilah badai apapun bersama Tuhan Yesus. Saya ulang kembali saudara yang ada di rumah. Apa yang dimaksud tetaplah berdiri tegak? Maksud jangan loyo. Apapun badai yang Anda hadapi, bersama Tuhan, kamu pasti menang. Terakhir, saya saat mau berangkat ke Los Angeles, selama 1 bulan saya kena masalah penyakit. Dan saya saat itu hampir terpuruk. Karena sudah merasakan bahwa saya nggak sanggup untuk ikut KKR. Kenapa selama di pesawat itu
16 jam saya tidak bisa tidur. Saya stres dan saya batuk terus dan saya malu dengan orang-orang yang di pesawat. Maka saya diam di WC. Saya datang di WC. Jadi saya diam di situ, saya tutup mulut saya, batuk-batuk. Nah, saya bilang saya mau benar-benar mau menyerah, tidak mau ikut KKR. Tapi ternyata ketika saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan jelas katakan bahwa ketika kamu mendarat, kamu sembuh. Walaupun itu saya dengar suara itu jelas, dan saya kenal betul suara itu, tapi saya nggak begitu yakin. Kalau saya nyatanya sakit kok. Ya, tapi ketika saya tetap percaya, saya tetap antusias, dan saya menang. Dan akhirnya benar-benar saya disembuhkan Tuhan secara ajaib. Padahal waktu saat itu 1 koper itu semua obat-obatan saya. Untuk saya itu tidak grogi, tidak stres menghadapi penyakit saya. Puji Tuhan, ketika saya berdiri tegak, Tuhan Yesus adalah hakim yang adil. Dia memberi upah dengan adil. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan senantiasa berjanji memberikan kita kemenangan. Tuhan memberkati. Nah, maka mulai hari ini saya katakan, saudara yang ada di rumah, yang sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi persoalan, maju kena, mundur kena, dan rasanya tidak ada jalan, Anda boleh berdiri tegak dan angkat tangan Anda, saya mau berdoa buat Anda. Yang di rumah, yang di toko juga boleh, yang di rumah sakit juga boleh. Kalau Anda kata Anda saat ini bingung menghadapi penyakit Anda, kayaknya tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan, bahwa dokter katakan sudah tidak ada, udah mau tidak ada harapan. Jangan pernah takut, Tuhan Yesus ada. Ya, aku berdoa, aku mengasihi Anda. Jangan takut, percaya kita menang. Ya, Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Saudara boleh angkat tangan kanan Anda, taruhkan kiri dada saudara. Tanda Anda respon dan Anda percaya bahwa saya mau berdoa buat saudara. Ketika Anda menghadapi masalah yang berat, ketika Anda menghadapi persoalan yang berat, bahkan rumah tangga kocar-kacir, keuangan Anda sudah terpuruk, bahkan Anda tidak bisa dapat jalan keluar, percayalah Tuhan Yesus adalah jawaban. Dan kita dijanjikan adalah umat pemenang. Kau tidak pernah dikalahkan oleh siapapun kalau kau berjalan bersama Tuhan. Bapak, kalau Engkau bisa menolong hamba-Mu, Engkau bisa menolong mereka Tuhan. Engkau tahu hatiku Tuhan. Aku begitu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Begitu mengasihi jemaat-Mu Tuhan yang Kau kasihi. Yang Engkau percaya untuk aku melayani mereka. Maka aku berdoa, terbukalah langit, tercurahlah berkat. Biarlah Tuhan buka jalan. Karena Kau yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Bapa di sorga tanpa melalui aku. Maka aku katakan dalam nama Yesus, percayalah hari ini engkau sudah mendapat jawaban doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal itu selama-lamanya. Saya kembalikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya percaya setelah mendengar firman ini kita semua tetap antusias dan percaya bahwa tangan Tuhan menyertai setiap kita. Katakan amin saudara. Mari kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum memberi kita berdoa sama-sama. Kami telah diberkati oleh firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberikan yang terbaik. Kami percaya waktu kami memberikan dengan hati yang bersuka cita, kami tidak akan pernah berkekurangan akan hal yang baik dari Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara memberi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih atas taburan Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa buat pagi ini. Kami telah diberkati oleh firman-Mu, dan kami diingatkan pagi hari ini untuk senantiasa apapun yang boleh kami alami di dalam hidup, kami tidak boleh lemah Tuhan. Sebab Allah menyertai setiap kami. Kami percaya Tuhan setelah mendengar firman ini kami kembali dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mau tetap antusias, kami tetap pegang firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Andreas Melkisedek yang sudah Tuhan melalui hamba-Mu memberkati kami pagi hari ini. Kami berdoa dimanapun hamba-Mu berada dan memberitakan firman Tuhan. Tanda-tanda heran dan mujizat Allah dinyatakan. Banyak orang dikembalikan kepada Kristus. Ada banyak mujizat terjadi. Ada banyak pemulihan Tuhan kerjakan melalui pelayanan hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun saja berada. Engkau memberkati keluarga. Terus Tuhan kami mau melihat melalui kehidupan hamba-Mu banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa. Tidak lupa pada minggu pagi ini kami mau angkat tangan kami buat Indonesia. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu atas Indonesia. Berkat keamanan, berkat ketertiban. Dan kami percaya Indonesia ada dalam tangan-Mu Bapa. Terus kami berdoa agar bangsa ini tetap takut dan hormat akan Engkau Bapa. Dan Tuhan, minggu pagi ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat PD Immanuel dimanapun kami berada. Kami tahu waktu kami buka hati kami, Tuhan sedang berbicara khusus ke dalam hati setiap kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kami mendengar firman yang menguatkan kami kembali. Kami diingatkan betapa Tuhan sayang kepada kami. Kami tetap mau iring Tuhan dimanapun saja kami berada. Tuhan kami percaya, kami buka hati kami. Untuk kuasa firman-Mu terus bekerja. Dan kuasa mujizat Allah terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami siap menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua tangan saudara. Tengadahkan wajah saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah saat kita meninggalkan tempat ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati toko-tokomu. Dan diberkati propertimu. Bahkan setiap apa yang kamu lakukan Tuhan jadikan selalu berhasil. Karena Tuhan sumber berkat itu senantiasa menyertai kita dan mengikuti kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Shalom, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.